Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Hari ini kita akan membahas berita yang sedang hangat diperbincangkan. Menteri Keuangan AS memperingatkan Indonesia terkait potensi balasan terhadap kebijakan tarif dari Presiden Trump yang kembali berkuasa. Kebijakan apa ini? Mengapa Indonesia menjadi sasarannya? Dan apa dampaknya bagi kita? Mari kita bahas tuntas. Baru-baru ini, dunia perdagangan global kembali dikejutkan dengan pengumuman kebijakan tarif baru dari pemerintah AS di bawah kepemimpinan Donald Trump. Kebijakan ini bukan hanya sekedar wacana, tapi sudah diterapkan mulai April 2025. Indonesia sayangnya termasuk dalam daftar negara yang terkena dampak signifikan. Kebijakan tarif ini memiliki dua tingkatan. Pertama, tarif dasar sebesar 10% untuk semua impor asing yang mulai berlaku pada 5 April 2025. Kedua, tarif timbal balik yang lebih tinggi, yang secara khusus menargetkan negara-negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS, dan ini mulai berlaku pada 9 April 2025. Lalu, berapa tarif untuk Indonesia? Angkanya cukup mencengangkan, yaitu 32%. Dengan tarif ini, Indonesia berada di urutan ke-8 negara yang paling tinggi tarifnya di AS. Tentu kita bertanya-tanya, mengapa Indonesia sampai menjadi sasaran kebijakan ini? Pemerintah AS berdalih bahwa tujuan utama tarif ini adalah untuk mengurangi defisit perdagangan mereka dan menghidupkan kembali industri manufaktur di dalam negeri. Selain itu, AS juga menyoroti beberapa kebijakan perdagangan Indonesia yang dianggap tidak adil. Mereka menyebutkan tarif impor 30% untuk etanol AS, aturan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang dianggap menghambat perdagangan, dan regulasi terkait devisa hasil ekspor (DHE) dari sumber daya alam. Bahkan AS mengklaim bahwa Indonesia mengenakan tarif yang lebih tinggi terhadap barang-barang Amerika, mencapai 64% sebelum didiskontokan menjadi 32%. Menanggapi kebijakan ini, Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, mengeluarkan peringatan keras kepada Indonesia dan negara-negara lain yang terkena dampak untuk tidak melakukan pembalasan. Alasannya sederhana, menurut beliau, jika ada balasan dari negara-negara tersebut, AS kemungkinan besar akan meningkatkan tarifnya lebih lanjut. Sekretaris Bessent menyarankan agar negara-negara yang terdampak untuk tenang dan tidak terburu-buru membalas, sambil melihat bagaimana perkembangan situasi ini. Lalu, bagaimana potensi respons dari Indonesia? Pemerintah Indonesia sendiri telah mengambil langkah awal dengan mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk bernegosiasi langsung dengan pemerintah AS. Ini menunjukkan bahwa Indonesia lebih memilih jalur diplomasi untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, jika negosiasi tidak berhasil, ada beberapa opsi lain yang mungkin bisa dipertimbangkan. Beberapa opsi tersebut antara lain melanjutkan tekanan dan negosiasi diplomatik, meninjau dan mungkin melonggarkan hambatan perdagangan yang ada, mencari pasar alternatif seperti China dan negara-negara ASEAN lainnya, memberlakukan tarif balasan meskipun sudah diperingatkan, membawa masalah ini ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), atau bahkan fokus untuk memperkuat konsumsi domestik. Presiden Prabowo Subianto sendiri telah merumuskan 3 langkah strategis, yaitu memperluas mitra dagang, mempercepat hilirisasi sumber daya alam, dan memperkuat ketahanan konsumsi dalam negeri. Sekarang mari kita bahas dampak ekonomi dari tarif 32% ini bagi Indonesia. Sektor-sektor ekspor utama kita ke AS seperti elektronik, tekstil, alas kaki, minyak kelapa sawit, karet, dan furnitur berpotensi terkena dampak yang signifikan. Kenaikan biaya produk alam membuat daya saing ekspor kita menurun dan mengurangi permintaan dari AS. Ini bisa berujung pada perlambatan produksi, penutupan pabrik, dan hilangnya pekerjaan, terutama di sektor padat karya. Surplus perdagangan Indonesia dengan AS cukup besar di tahun 2024, sekitar 16,8 miliar dolar. Juga kemungkinan akan menyusut. Selain itu, ketidakpastian ini juga melemahkan nilai tukar rupiah. Tapi apakah kebijakan ini hanya berdampak negatif bagi Indonesia? Bagaimana dengan AS sendiri? Tarif terhadap barang impor dari Indonesia berpotensi menyebabkan kenaikan harga bagi konsumen AS. Bisnis AS yang bergantung pada impor dari Indonesia juga bisa mengalami peningkatan biaya. Meskipun tujuan AS adalah untuk mendorong industri dalam negeri, beberapa ahli khawatir kebijakan tarif yang luas ini justru akan berdampak negatif pada ekonomi AS secara keseluruhan, termasuk inflasi dan pertumbuhan yang lebih lambat.
Para ahli ekonomi dan analis perdagangan memiliki pandangan yang beragam mengenai situasi ini. Ada kekhawatiran tentang risiko pembalasan dan eskalasi konflik, namun ada juga yang melihat peluang bagi Indonesia untuk diversifikasi dan memperkuat industri dalam negeri. Situasi ini juga memiliki implikasi yang lebih luas bagi kawasan ASEAN. Tarif AS ini berdampak tidak merata pada negara-negara anggota ASEAN. Indonesia dan Malaysia sebagai ketua ASEAN saat ini sedang berupaya mengkoordinasikan respons bersama terhadap kebijakan perdagangan AS. Perbedaan tarif ini juga berpotensi menggeser investasi dan rantai pasokan di kawasan ASEAN. Sebagai kesimpulan, situasi perdagangan antara AS dan Indonesia ini sangat dinamis dan berpotensi membawa perubahan besar. Peringatan dari Menko AS agar Indonesia tidak membalas menunjukkan keseriusan AS, namun Indonesia juga memiliki opsi dan strategi untuk menghadapinya. Dampak ekonomi akan sangat terasa baik bagi Indonesia maupun AS. Kita perlu terus memantau perkembangan situasi ini dan bagaimana respons dari kedua negara akan membentuk tatanan perdagangan global ke depan. Nah, itu dia pembahasan kita kali ini. Bagaimana pendapat kalian tentang situasi ini? Jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar di bawah. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.